Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan menyampaikan materi mengenai cybercrime dan contoh kasus cybercrime. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Ma'ruf, NIM 121802003. Kemudian ada Yuanda Yusuf, NIM 121802078. Kemudian ada Yoga Dimas Prabowo, NIM-nya 121801994. Kemudian ada Dede Jayanti dengan NIM 121802114. Kemudian ada Ahmad Jamaluddin 121800163. Dan terakhir yaitu Royadi 121800163. Baiklah, saya akan lanjut ke materi. Cybercrime. Apa itu cybercrime? Mungkin beberapa di antara kita sudah tahu apa itu cybercrime. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Namun secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih. Berikut jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Yang kedua, cyber terrorism. Yang ketiga, hacking. Yang keempat, carding. Yang kelima, defacing. Yang keenam, cyber squatting. Yang ketujuh, cyber type squatting. Yang kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Dan yang terakhir, malware. Berikut metode cybercrime. Yang pertama, sniffing. Yang kedua, destructive device. Yang ketiga, password cracker. Yang keempat, distribute denial of attacks atau DDoS. Dan yang terakhir, spoofing. Kasus cybercrime, serangan oleh anak komunitas Yogya Free terhadap website. Kasus pada tahun 2008, serangan ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Yogya Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan thread yang telah dibuat terpaksa dikunci atau locked oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Yogya Free terhadap kasus. Menurut sumber penyerangan, ini dilakukan karena Yogya Free telah dicela pada salah satu forum di Kaskus. Beberapa waktu terjadi pertikaian antara dua komunitas ini. Akhirnya, pertikaian ini selesai dengan ketika pengelola situs menandatangani memorandum online untuk menyudahi pertikaian di antara keduanya. Saat itu, pesan tersebut dipampang selama beberapa minggu di halaman situs masing-masing. Dari kejadian ini, Kaskus meluncurkan server baru yang lebih dilengkapi dengan pengamanan data yang tangguh dan siap untuk menghadapi berbagai serangan dari berbagai pihak. Terima kasih. Penanganan cybercrime. Perbuatan tersangka yang melakukan tindak pidana cracking melalui botnet telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Pasal 32 ayat 1, maka berdasarkan pasal 48
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada dasarnya, sebuah undang-undang dibuat sebagai jawaban hukum terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya, tak jarang suatu undang-undang yang sudah terbentuk menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang-undang dibentuk. Faktor yang mempengaruhi munculnya kenyataan di atas yaitu 1. Keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang. 2. Kehidupan masyarakat baik sebagai kelompok dan bangsa. 3. Pada saat undang-undang diundangkan langsung konservatif. Menurut Suharyanto 2012, celah hukum kriminalisasi cybercrime yang ada dalam UU ITE diantaranya pasal pornografi di internet atau cyberporn. 2. Pasal perjudian di internet. 3. Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik di internet. 4. Pasal pemerasan atau penghasutan melalui internet. 5. Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet. 6. Provokasi melalui internet. Baik, saya lanjut. Cara penanggulangan cybercrime, yaitu ada 2, membuat undang-undang dan membentuk lembaga penanganan khusus. Cara yang pertama ini paling elegan karena tindakan cybercrime tidak bakal makin merajalela dan para pelaku juga mikir-mikir untuk melakukan tindakan kriminal karena dasar hukum yang sangat jelas. Nah, di Indonesia sendiri aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UU ITE. Namun sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan sering terkesan dipaksa. Penegak hukum di ranah dunia maya masih abu-abu dan masih abstrak karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Dan yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Nah, cara yang kedua ini tentu semua tidak asing dengan cybercrime Mabes Polri, karena saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal penyelidikan tindak kejahatan di ranah digital. Nah, beberapa negara juga sudah mulai menerapkan konsep seperti ini untuk membentuk lembaga khusus yang menangani soal cybercrime. Namun demikian, hal tersebut hanya efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan dunia internet akan membawa banyak manfaat positif yang dapat kita nikmati. Kemudahan dalam melakukan transaksi di dunia pendidikan, perbankan, transaksi penjualan ataupun pembelian dalam dunia bisnis, serta kemudahan dalam mengakses bidang pemerintahan. Dan mungkin masih banyak lagi manfaat-manfaat yang akan kita rasakan di bidang-bidang lainnya. Namun, walaupun perkembangan dunia internet membawa dampak positif yang menguntungkan bagi kita, meskinya kita juga tidak bisa mengabaikan dampak negatif yang akan kita rasakan dengan adanya perkembangan internet tersebut. Salah satunya adalah kejahatan di dunia cyber atau yang lebih kita kenal dengan cybercrime. Baiklah teman-teman, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.